Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Guntur Nuryawan dengan NIM 2006024. Di sini saya akan menjelaskan tugas 8 yaitu supervised, unsupervised, semi-supervised, dan reinforcement learning. Yang pertama yaitu supervised. Saya mengambil dari judul jurnal Survey on the Explainability of Supervised Machine Learning. Jurnal ini membahas masalah explainability dalam supervised machine learning, pemjalanan mesin bimbing dalam beberapa tahun terakhir. Supervised machine learning telah mencapai tingkat keberhasilan yang mengesankan di berbagai bidang seperti penglihatan komputer, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan suara. Namun, semakin kompleksnya model-model yang digunakan untuk menuntut kebutuhan dalam menjelaskan keputusan yang diambil oleh model tersebut, jurnal ini dimulai dengan membahas konsep dasar dan definisi supervised machine learning, serta memberikan contoh algoritma yang digunakan untuk dalam domain ini. Kemudian jurnal ini menjelaskan pentingnya explainability dalam supervised machine learning dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tingkat interpretabilitas yang memadai. Berbagai pendekatan dan metode untuk meningkatkan explainability dari model supervised machine learning juga diuraikan dalam jurnal ini. Teknik interpretability, model seperti visualisasi data, fitur importance seperti dependent plot, dan rule extraction dijelaskan secara rinci. Selain itu, metode explainability seperti model agnostic explainability dalam deep learning, explainability berbasis rule, dan explainability berbasis pertanyaan dan jawaban juga dibahas. Jurnal ini juga membahas evaluasi explainability termasuk metrik evaluasi yang digunakan dari studi kasus yang melibatkan dataset nyata. Selanjutnya, aplikasi ini juga explainability dalam berbagai bidang seperti membahas tentang aplikasi explainability dalam berbagai bidang seperti bidang penglihatan komputer, pemrosesan bahasa alami, keamanan dan kepatuhan, serta kesehatan dan perawatan juga dikaji. Jurnal ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang masa depan dalam bidang explainability. Tantangan tersebut meliputi kompleksitas model yang terus berkembang dan kebutuhan untuk mengembangkan metode explainability yang lebih efektif. Yang kedua adalah unsupervised. Jurnal yang saya ambil yaitu judul jurnalnya Recurrent Neural Network for Unsupervised Learning of Monocular Video, Visual, Auditory, and Deep. Jurnal ini membahas pengguna jaringan saraf recurrent untuk mempelajari visual, auditory, dan estimasi kedalaman dari video monokular. Visual auditory adalah teknik yang digunakan untuk perkiraan gerakan kamera dari input video, sedangkan estimasi kedalaman bertujuan untuk menghitung jarak relatif antara objek dan kamera. Dalam jurnal ini juga, penulis ini mengusulkan penggunaan RNN sebagai model untuk mengambil informasi spasial dan temporal dari video. RNN mampu memperhitungkan hubungan antara frame by frame video dalam urutan waktu sehingga dapat meningkatkan akurasi estimasi gerakan kamera kedalaman. Metode yang diajukan dalam jurnal ini dapat dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Pada pendekatan supervised learning, model RNN dilatih menggunakan data latih yang mencakup pasangan frame video dan informasi auditory visual yang diketahui. Sedangkan pada pendekatan unsupervised learning, model RNN mempelajari informasi auditory dan kedalaman secara mandiri tanpa adanya label yang diketahui sebelumnya. Eksperimen dilakukan menggunakan berbagai dataset video monokular. Dalam hasilnya menunjukkan bahwa RNN dapat menghasilkan estimasi gerakan kamera dalam kedalaman yang lebih akurat dibandingkan dengan metode tradisional. Jurnal ini juga memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan metode visual, auditory, dan estimasi kedalaman menggunakan RNN. Hasil dan temuan jurnal ini dapat diaplikasikan dalam berbagai aplikasi yang melibatkan pemrosesan video monokular seperti navigasi otonom, augmented reality, dan pemetaan 3D. Selanjutnya adalah semi-supervised. Yang saya ambil jurnalnya yaitu berjudul An Overview of Deep Semi-Supervised Learning. Supervised learning
atau SSL juga adalah jenis pembelajaran mesin yang menggunakan data berlabel dan tidak berlabel. Untuk melatih model ini berbeda dengan pembelajaran terawasi yang hanya menggunakan data berlabel dan pembelajaran tanpa pengawasan yang hanya menggunakan data tidak berlabel. SSL menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir karena keberhasilan model pembelajaran yang mendalam. Model pembelajaran mendalam memerlukan jumlah besar data berlabel untuk dilatih yang bisa mahal dan memakan waktu untuk dikumpulkan. SSL juga dapat membantu mengurangi jumlah data berlabel yang diperlukan dan menggunakan data yang tidak berlabel untuk mengatur model. Ada berbagai metode SSL, tetapi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu metode generatif dan diskriminatif. Metode generatif mencoba mempelajari model generatif dari data, yang kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan data berlabel sintetik. Model diskriminatif mencoba mempelajari model diskriminatif yang dapat membedakan antara data berlabel dan tidak berlabel. SSL telah terbukti efektif dalam berbagai tugas termasuk klasifikasi gambar, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan suara. Ini adalah pendekatan yang menjanjikan untuk mengurangi jumlah data berlabel yang diperlukan untuk melatih model pembelajaran yang mendalam. SSL adalah pendekatan yang menjanjikan untuk mengurangi jumlah data berlabel diperlukan untuk melatih metode pembelajaran mendalam. Selanjutnya yaitu Reinforcement Learning. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Model Based Reinforcement Learning for Atari. Jurnal ini mengkaji penerapan model based reinforcement learning dalam konteks permainan Atari. Metode pembelajaran penguatan reinforcement learning telah berhasil digunakan untuk melatih agen cerdas dan bermain video game. Namun dalam pendekatan tradisional, RL membutuhkan interaksi langsung dan lingkungan permainan yang membutuhkan waktu dan sumber daya komputasi yang besar. Jurnal ini memperkenalkan pendekatan berbasis model, di mana agen membangun model lingkungan wilayah untuk mengantisipasi konsekuensi tindakan mereka. Dengan model tersebut, agen dapat melakukan perencanaan yang mengambil keputusan lebih cerdas dan menggunakan informasi dan model dan pengalaman yang diperoleh dari interaksi langsung dengan lingkungan permainan. Penulis menjelaskan berbagai teknik dan algoritma yang digunakan dalam metode Based Reinforcement Learning, serta menganalisis keuntungan dan tantangan yang terkait dengan pendekatan ini. Jurnal ini juga menguraikan pentingnya penerapan model Based Reinforcement Learning dalam konteks permainan Atari. Pendekatan ini memungkinkan agen untuk membangun model lingkungan permainan yang membantu perencanaan dan pengambilan keputusan yang cerdas. Dalam jurnal ini dibahas pula teknik dan algoritma yang digunakan. Informasi yang disajikan dalam jurnal ini dapat menjadi panduan bagi peneliti dan praktisi yang tertarik dalam mengoptimalkan pembelajaran penguatan berbasis model untuk permainan Atari. Nah, sekian penjelasan dari saya, yaitu tugas 8, yaitu Rizky Untur Nurewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.